Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Traders, perkenalkan channel YouTube kami Penanya Saham. Dan konten edukasi perdana kali ini kami mencoba berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang dasar investasi saham di Indonesia dengan masalah-masalah umum yang terjadi dalam kegiatan trading, yang pada sesi pertama ini kita ulas bersama sebagai pengantar, secara khusus ditujukan bagi investor pemula. Pasar modal juga dikenal dengan istilah bursa efek. Di dalamnya kita bisa menemukan berbagai jenis surat berharga yang setiap hari diperdagangkan. Salah satunya adalah saham. Dengan memilih berinvestasi menggunakan capital market atau pasar modal ini, tidak hanya memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan, namun juga berperan aktif dalam meningkatkan kondisi perekonomian dalam negeri. Kata Lok Peng Hong, investor saham kawakan yang dijuluki Warren Buffett-nya Indonesia, harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Pantas saja pasar modal Indonesia kini didominasi anak muda, termasuk milenial. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, dari 3,53 juta investor pasar modal per November 2020, lebih dari 70%-nya ada di rentang usia hingga 40 tahun. Kendati demikian, jumlah investor di pasar modal kita masih dianggap relatif kecil dibandingkan dengan negara lain. Kenapa masyarakat enggan investasi saham padahal instrumen investasi ini adalah investasi legal atau bukan investasi bodong? Di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang terjerumus investasi bodong yang mengakibatkan kerugian material dan non-material yang tidak sedikit. Mengapa demikian? Berikut ini sejumlah kemungkinan penyebab enggannya masyarakat untuk berinvestasi saham. 1. Risiko tinggi. Investasi saham dikenal sebagai instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi, kendati menawarkan potensi keuntungan yang tinggi pula di sisi yang lain. High risk, high return. 2. Istilah asing. Dalam berbagai pembahasan saham, berbagai istilah yang disampaikan atau digunakan tidak jarang menggunakan bahasa asing yang tidak mudah untuk segera dipahami. Istilah-istilah yang terkesan rumit sering sekali menjadi mental block bagi seseorang untuk menjajal hal baru seperti investasi. 3. Rentan terdampak informasi. Harga saham dianggap rentan terdampak aneka informasi terlepas dari kebenarannya yang berseliweran setiap saat. Informasi yang disebut sebagai sentimen itu dapat mempengaruhi harga saham, baik secara positif atau negatif. 4. Terkesan susah. Investasi saham sering terkesan susah karena dianggap perlu memahami aneka teori terkait. Misalnya, teori-teori mengenai analisa fundamental atau analisa teknikal. Pemahaman mengenai teori tersebut tidak jarang membutuhkan waktu yang tidak singkat, bahkan bertahun-tahun. Bagi Anda yang ingin memulai investasi saham, ada baiknya belajar dari kesalahan investor sebelumnya. Berikut ini kesalahan besar investor saham yang perlu kita hindari. 1. Hanya terpaku pada satu saham dan tidak peduli portofolio saham ketika investasi. 2. Mudah putus asa dan mudah terpengaruh. 3. Salah masuk pasar. 4. Tidak paham sisi fundamental. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Harga saham memang bukan hanya ditentukan oleh fundamental saja, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Namun, pendekatan fundamental dan prospek kinerja perusahaan mempunyai pengaruh utama terhadap investor yang menggerakkan harga saham. So, bila kita mempercayai bahwa harga saham akan kembali menyesuaikan fundamentalnya, maka saham-saham tersebut bisa dicermati dan dipertimbangkan sebagai pilihan portofolio investasi jangka menengah. Setidaknya, bisa berharap bahwa harga sahamnya saat ini sudah cukup rendah, sehingga potensi kembali naik atau rebound cukup punya harapan dengan resiko yang semakin terukur. Direktur PT Spring Investment Indonesia, Ari Pijotong, mengatakan, appetite investor asing untuk masuk ke Indonesia masih menjadi tantangan. Jika hanya mengandalkan investor dalam negeri saja, dinilai akan kurang maksimal dan tak ada pertambahan dana yang masuk ke pasar modal. Jadi, fundamental bagus tapi harga saham sendiri akan mungkin stagnan karena tidak ada uang baru dan uang akan berpindah tempat saja. Itu memang menjadi challenge buat kita di sini, kata Ari dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV 7 Januari 2002 lalu. Menurutnya, asing saat ini masih memiliki tertarikan yang rendah terhadap emiten dari Asia Tenggara.
Berinvestasi di pasar modal jangan disamakan dengan bermain judi di kasino dengan harapan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Semua butuh proses, usaha, kedisiplinan, dan waktu agar dapat menikmati hasil investasi yang baik. Tentu sah-sah saja jika investor berinvestasi jangka pendek atau trading dan memilih saham-saham yang tidak liquid, tetapi hasilnya biasanya tidak akan maksimal. Ini ditunjukkan dalam banyak hasil studi, sebagaimana halnya Barber & Odeon tahun 2000 yang menyebutkan bahwa transaksi jangka pendek kurang baik dalam menghasilkan keuntungan investasi yang optimal. Oleh karena itu, investor jangan mudah tergiur oleh kenaikan harga saham yang impresif dalam jangka pendek atau harian, tanpa didukung oleh aksi korporasi yang jelas dan fundamental yang solid. Saham seperti ini patut dicurigai. Sebaliknya, fokuslah untuk mendiversifikasi portofolio investasi pada saham-saham yang berfundamental baik, lini bisnisnya solid, produknya dikenal, dan memiliki good corporate governance atau GCG yang teruji. Tidak sedikit pasar modal Indonesia memiliki cadangan saham-saham dengan kriteria baik dan memiliki GCG yang sudah teruji. Mari cerdas berinvestasi dan semoga tidak mudah terjebak. Saham bersifat fluktuatif, bisa naik, bisa turun, sama halnya dengan harga barang atau komoditi di pasar. Bagi beberapa orang di sanalah seninya, bila pasar statis tidak akan menarik minat investor. Buat sobat yang sudah punya saham di beberapa perusahaan pasti senang banget kalau lihat sahamnya hijau royo-royo dan mendadak cemas kalau sahamnya jadi merah-merah. Tapi ingat, jangan panik ya. Dalam teori ekonomi, naik turunnya harga saham merupakan sesuatu yang lumrah karena hal itu digerakkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jika permintaan tinggi, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika penawaran tinggi, harga akan turun. Secara umum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turun harga saham suatu perusahaan, yaitu faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor eksternal yang menggerakkan harga saham: 1. Kondisi fundamental ekonomi makro. 2. Fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. 3. Kebijakan pemerintah. 4. Faktor panik. 5. Faktor manipulasi pasar. Faktor internal yang menggerakkan harga saham: 1. Faktor fundamental perusahaan. 2. Aksi korporasi perusahaan. 3. Proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Agar investasi Anda dapat memberikan hasil yang memuaskan, berikut tips meraih profit dalam bisnis investasi saham. 1. Mampu menahan emosi diri. 2. Amati perkembangan ekonomi. 3. Pelajari kondisi perusahaan. 4. Pelajari dasar investasi saham dan bisa analisa mandiri. Tips menghindari harga saham emiten nyangkut. 1. Pilihlah perusahaan yang mempunyai corporate governance yang benar. 2. Ketahui saham mana yang bisa kamu simpan untuk jangka pendek dan jangka panjang. 3. Berpikiran terbuka bahwa tidak ada saham yang benar-benar baik dan benar-benar buruk. Penyebab harga saham susah naik. 1. Dividend payout ratio yang tinggi. Tidak semua investor menyukai perusahaan yang memiliki dividen jumbo. Kalau terlalu banyak dari laba atau keuntungan mereka itu dibagikan melalui dividen kepada pemegang sahamnya, maka ini membuat ekuitas dan laba perusahaan tidak meningkat secara signifikan. 2. Perusahaan memiliki risiko tinggi. Perusahaan yang memiliki pola bisnis yang berisiko atau memiliki hutang dengan bunga yang sangat besar dapat juga mempengaruhi investor dan harga saham nantinya. Juga akan menambah beban operasional perusahaan tersebut. 3. Historis manajemen yang buruk. Manajemen perusahaan yang memiliki historis yang merugikan investor retail bisa berpengaruh terhadap harga saham suatu perusahaan. Misalnya saja, terlibat upaya pencucian uang dan memindahkan uang tersebut ke perusahaan induknya yang tertutup. Hal ini mengakibatkan pelaku pasar takut untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Atau mungkin sempat berkasus hingga mendapatkan suspensi dari BEI. Bukan rahasia umum kalau analisa fundamental saat ini diragukan karena saham gorengan bisa menjadi primadona baik bagi investor pemula bahkan di grup-grup trading besar. Saham fundamental baik tapi harga jeblok. Saham fundamental buruk tapi bisa kasih cuan. Begitu pendapat beberapa golongan. Berjalannya waktu, semakin banyak faktor-faktor yang mempengaruhi psikologis investor, sehingga rasio fundamental disalahkeartikan. Khususnya penilaian saham masih murah secara rasio PBV atau Price to Book Value dan PER atau Price to Earning Ratio. Rasio PBV dan PER yang rendah inilah yang sering ditafsirkan sebagai saham multibagger atau mutiara terpendam. Benarkah demikian? Kritik terhadap PBV dan PER.
Banyak emiten dengan PBV dan PER-nya rendah, harga sahamnya stagnan. Sebaliknya banyak juga emiten dengan PBV dan PER tinggi, tetap ramai ditransaksikan, bahkan oleh asing, dan cepat menguntungkan. Nah, perlu kita pahami bahwa PBV dan PER hanyalah salah satu rasio dan kulitnya saja yang tidak menceritakan semuanya. Jadi perlu tinjauan lanjut terhadap perusahaan-perusahaan terkait, walaupun di sektor yang sama. Maksudnya bagaimana? Industri boleh sama, tapi kan manajemen berbeda, latar belakang pemilik perusahaan berbeda, model bisnis berbeda, dan klien-klien atau pangsa pasar mereka juga belum tentu sama. Jadi, masing-masing perusahaan punya karakteristik yang unik. Ilustrasinya seperti berikut. Kita tidak bisa mensamaratakan harga tanah yang sama walaupun di kota yang sama. Surabaya misalnya. Harga tanah per meter di tengah kota dengan pinggiran kota tidak sama. Harga tanah di tengah kota di area industri tidak sama dengan kawasan padat penduduk. Tidak berarti harga tanah yang paling murah adalah yang paling menguntungkan. Begitu juga semisal membeli mobil baru dengan modal 500 juta untuk produk mobil Eropa dan Jepang misalnya, yang sama-sama bisa dipakai sehari-hari. Tapi harga perawatan rutinnya, harga purna jualnya tidaklah sama. Begitu juga dengan saham. Tidak otomatis saham yang murah akan menjadi mahal dan yang harganya mahal akan menjadi murah. Harus ada alasan logis. Mengapa investor terus ramai bertransaksi, misalnya di emiten bank yang mahal itu, dan kenapa emiten bank lain yang masih murah masih tetap sepi saja dan stagnan harganya. Jadi, bagaimana? Jadi, lebih baik teman-teman membandingkan perubahan PBV dan PER harga saham tersebut berdasarkan historisnya masing-masing. Misalnya, saham AAAA rasio PER-nya pada tahun 2019 10 kali, tahun 2020 11 kali, tahun 2021 8 kali, dan tahun 2022 5 kali. Kesimpulannya, saham AAAA dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan saat ini harganya relatif murah. Kita bisa hitung harga PER-nya rata-rata dari rentang 4 tahun tersebut. Lalu pada sektor yang sama, saham BBBB rasio PER-nya pada tahun 2019 6 kali, tahun 2020 8 kali, tahun 2021 10 kali, dan tahun 2022 11 kali. Ternyata saham BBBB dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan saat ini harganya menjadi relatif mahal. Kita bisa hitung berapakah harga PER rata-rata dari rentang 4 tahun tersebut, lalu membandingkan kedua saham tersebut. Jadi, tidak serta-merta angka PBV dan PER yang tinggi sudah tidak menarik. Tidak berarti kita buru-buru menjual saham tersebut dan langsung membeli saham sejenis yang masih rendah rasio PBV dan PER-nya. Kembali lagi pada kenyataan, rasio PBV dan PER saham berubah-ubah dari waktu ke waktu. Mengapa bisa berubah? Apa penyebabnya? Nah, kembali lagi pada basic fundamental analysis, bahwa perubahan-perubahan itu terjadi dikarenakan 1. Sentimen pasarnya, 2. Finansial perusahaannya. Nah, sebelum kita akhiri sesi 1 ini, sebagai bahan pertimbangan teman-teman sekalian dan sekaligus sebagai materi penghubung ke sesi kedua nanti, akan kami sajikan hasil survei yang kami lakukan pada tanggal 5 sampai tanggal 7 Mei yang lalu. Kuesioner ini kami share secara acak kepada member di beberapa grup saham yang kami pilih acak pula, yaitu grup saham Omni Traders, Haki Saham IDX, Investor Akademi Indonesia, Swing Trading Saham, Smart Trader Community, Demokrasi Saham. Berikut ini hasil pengumpulan datanya. Akhirnya kita memasuki penghujung pada materi atau sesi pertama pada hari ini tentang dasar investasi saham di Indonesia serta pentingnya analisa fundamental yang pada sesi kedua nanti akan kita pelajari lebih lanjut serta teknik membaca laporan keuangan perusahaan dengan mudah dan cepat. Nah, Sobat Traders, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kontribusinya pada kesempatan ini. Dan mari kita tetap semangat dan berinvestasi dengan benar. Semoga profit selalu. Perkenalkan channel YouTube kami, Penanya Saham. Silahkan like dan subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua.